kami berdasarkan fakta dan laporan pelaksanaan pengamanan itu tidak ada. Itu berdasarkan fakta dan laporan anggota saya. Tapi tidak untuk kemungkinan kalau memang ada warga yang merasa tersakiti, korban penganiayaan, kami itu pesan, kami ini punya media untuk melaporkan. Silakan laporkan. Sampai dengan saat hari ini saya sampaikan klarifikasi ini, belum ada laporan. Yang ada laporan warga yang pro itu diintimidasi itu, rumahnya dirusak. Nah, itu udah buat laporan. Perlu saya jelaskan terkait pengamanan itu kewajiban kami. Karena kita tahu di wilayah sana ada yang pro dan ada yang kontra. Kalau kami tidak melaksanakan pengamanan, siapa yang bisa jamin itu bisa berjalan aman pelaksana kegiatan itu? Sekarang ini sudah masuk tahap 2, penentuan lokasi ya, mengecekkan lokasi. Makanya kami punya kewajiban mengamankan proses tersebut. Ya. Tujuan mengamankan itu yang pertama, ya kami memastikan pelaksana kegiatan itu aman. Ya, itu banyak institusi di situ. Ada orang BPN, ada orang PLN, ada orang Pemda, ada rekan media juga yang meliput, ada anggota saya juga. Ya. Itu harus kita amankan, kita pastikan aman. Yang kedua, ada peralatan yang digunakan, sarana prasarana digunakan, kami wajib mengamankan. Kenapa? Karena sudah ada yang kontra. Tetap yang namanya kontra tetap akan menyampaikan ya, keinginannya dia sesuai dengan keinginan. Kewajiban kami mengamankan itu semua. Yang ketiga, kami mengamankan. Karena ada yang kontra pasti ada yang pro. Pertanyaannya lebih banyak pro apa kontra? Karena kita mengamankan maka yang pro itu dia diam. Kalau kami tidak amankan, itu pasti turun gitu. Karena merasa memperlambat kan, kan mereka ini punya target waktu terhambat. Nanti kan macam-macam masyarakat kita yang mencegah. Kehadiran kami itu mencegah itu untuk turun. Terkait ada laporan penyekapan, faktanya nanti silakan nanti minta sampilkan itu. Orang dikasih makan sama anggota saya. Itu terbuka, sekap dari mana bahasa. Terus bahasanya penyiksaan salah satu Pimret media Floresa ya. Nah, kami tidak mengatakan yang bersangkutan media walaupun faktanya ya. Kenapa kami tidak mengatakan menggiring yang bersangkutan ini selaku jurnalis? Karena di saat kita minta pembuktian kalau kamu seorang jurnalis, mana kartu identitas? Saya ingatkan pada rekan media, saya juga punya hak juga untuk kalau rekan-rekan kami dikorek, kami terima. Mau dilaporkan silakan, hak rekan-rekan. Itu bagian daripada evaluasi terhadap kinerja kami. Kami juga punya hak untuk melaporkan kalau memang media ini juga, apalagi seorang mengaku seorang Pimret, pimpinan redaksi suatu media. Masa SOP dia tidak tahu? Kelengkapan identitas itu kan wajib dibawa. Nah, etika kode etik jurnalistik itu berarti nggak dipegang, berarti atau saya prakteknya tidak paham. Makanya saya tidak mengatakan dia ini, tapi dia sendiri yang menyebutkan di media seperti itu. Tapi di saat nanti bundar-bundar terus, mau nggak mau saya juga ini buat laporan juga ke Dewan Pers, sehingga kita mengedukasi semua ya. Jangan tahunya kita mencari salahnya orang, tapi kita tidak mau introspeksi dengan kita punya kerjaan. Jadi saya pastikan tidak ada terjadi penyekapan, tidak ada terjadi penyiksaan. Kenapa kita amankan? Karena anggota saya menilai ini masyarakat yang tadi aksi itu sudah tenang, datang dia memprovokasi. Maka kita amankan itu kan alasannya yang pertama mengamankan yang bersangkutan supaya tidak jadi korban atau menjadi pelaku tindak pidana. Dan faktanya juga sore kan tadi, jangan bahasa ditangkap itu bahasa penegakan hukum. Itu ada prosedurnya. Yang kita lakukan adalah diamankan. Sudah
berdasarkan penilaian anggota untuk mengamankan bersangkutan, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin ini penjelasan dari saya terkait pola pengamanan kita. Ya, secara SOP tetap kita jalankan, mulai dari mau berangkat itu di APP, Pak Waka itu juga mimpin langsung disampaikan. Bahasa di borgol, anggota saya aja nggak ada yang mau borgol. Terus mana yang betul yang mana? Sekarang kita gini, kalau kita mau ngomong, ada yang masuk rusun wajib, kemarin penyampaian dari adik-adik kita yang mahasiswa yang melaksanakan aksi damai di sini, minta datanya mana? Nggak bisa juga. Terakhir ada sempat telepon-teleponan, kita cross check, anggota saya perintahkan langsung cek. Ternyata tidak ada rawat inap, hanya datang ngecek kesehatan, ronsen. Hasilnya pun kita punya. Ini kalau mau silakan ambil lagi datanya ke Satgas. Jadi saya berharap kita semua berkepala dingin, kita harus paham itu proyek strategis nasional. Kami juga salah satu program prioritasnya Kapolri itu mengatakan kami wajib menjaga, wajib menjamin keamanannya. Program strategis ini kan proyek strategis nasional, wajib kami amankan. Saya tidak amankan, nanti saya akan salah. Nah, saya berharap kita semua membawa kesejukan, kedamaian di luar ini. Tidak perlu gaduh-gaduh di media menunjukkan ego kita. Kita semua, saya tetap berpikir positif. Semua pengen membangun ya Manggarai, tapi mungkin caranya beda-beda, jalannya beda-beda. Kalau Patah bilang masih banyak jalan ke Roma, berarti banyak cabangnya. Ujung-ujungnya mau ke Roma kan, sama kayak ini. Saya juga yang kontra juga saya tidak salahkan, karena juga punya manfaat buat kita di saat kita punya nilai positif terhadap bersangkutan. Yang pro juga, dia juga tidak terlalu kebablasan, euforia berlebihan. Nah, intinya pembangunan tepat waktu, karena bicara sumber daya alam tidak hanya ada di Manggarai ini saja, panas bumi, daerah lain juga ada. Kita harus patut bersyukur, kenapa? Pemerintah menunjuk itu semua, itu lewat kajian semua sudah. Ada ahlinya lah yang bicara itu. Kalau kami bicara dari sisi bagaimana menjamin keamanan selama proses pembangunan itu berlangsung. Mungkin itu dari saya selaku Kapolres Manggarai. Saya titip doanya seluruh masyarakat Manggarai, semoga kita ini selalu diberi kesejukan, kedamaian, sehingga semua proses pembangunan yang ada di Manggarai ini tidak ada hambatan. Kalaupun ada hambatan itu anggap aja bagian daripada suatu proses dinamika. Dan saya yakin percaya semuanya punya niat baik, ya. Tergantung kita aja yang menilai, mempersepsikan, dan menyampaikan. Ini terima kasih atas waktu dan kehadiran rekan. Semoga ya, polemik ini tidak ada lagi. Kita fokus membangun ya, untuk kemajuan Manggarai. Sepakat ya? Sepakat. Terima kasih, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi.